berarti ada 22 sampai 23. Oh, efektif banget ya. Iya. 22 harian buat 3 lokasi. Iya. Yang beda-beda banget. Iya. Di Uzbek juga 4 kota. Cuman dalam 10 Iya. hari. Jadi kayak lumayan padat banget. paling Wow. padat di Uzbekistan sih karena waktunya lumayan mepet. Terus banyak juga kan adegan-adegan sekitar 40 hampir 50% itu kita lokasinya di Uzbekistan. Wow. Iya. Payoff-nya keindahan Uzbek kelihatan sekali sih. Iya. Nah, Iya. kebayang kalian lari-larinya. Jadi 4 kota atau 4 daerah. Iya. 4 kota. Empat Ada kota. yang kita harus naik bis, ada yang harus naik kereta Kereta. juga. Jadi kayak misalnya dari Jakarta ke Jogja gitu, kita harus naik kereta dulu, nanti pindah lagi karena kan Uzbekistan itu kan terkenal karena apa ya, situs-situs budayanya, bangunan-bangunan bersejarahnya. Jadi ya kita berusaha kita untuk eksplorasi di Uzbekistan, daerah-daerah yang terkenal itu. Iya, jadi Pak Hafiz dan Pak Budi maunya kita cobain semua yang terkenal di sana, terus kalau bisa diambil shotnya semua di sana gitu. Jadi kita benar-benar kadang-kadang harus selalu siap, misalkan di bus terus ada satu tempat yang indah gitu, kita harus kayak kita take di sini ya, scene yang mana, scene yang ini, jadi kita harus selalu siap aja. Iya, kadang on the spot juga. Karena lihat tempatnya FOMO ya nggak diambil ya. Kayaknya itu bagus banget. Kayaknya aku akan begitu juga deh. Nah sih aku lupa deh, kamu ada di Uzbek kan sih? Aku nggak ada scene di Uzbek, Oke. cuman aku ngambil karena aku ngisi soundtrack Iya. dan lagu Ara Bersamamu, kita ngambil juga scene di sana. Jadi kamu ikut juga. Ikut dia. Iya, enak sekali. Sambil jalan-jalan. By the way, mereka berdua diapit sama Nazira yang tidak bisa nyanyi sama Nazira yang jago nulis dan nyanyi ya. Dia NADZ, aku NAZ aja. Jadi beda ya. Dia nggak cadel, versi nggak cadel. Oh jadi kamu sempat ngambil shot footage buat video Ya, klipnya. betul. Ah. Jadi kalau mereka kan 10 hari di Ya. sana, aku lumayan lah ya jalan-jalan 5 hari di sana. Enaknya ya, dapat enaknya ya. Oh wow, oke. Oh, Sambil syutingnya ngeliat ya. mereka syuting, kedinginan gitu. Iya. Iya, tapi dingin banget. Soalnya Desember mau winter. Tapi quote kamu love sih. Ada kalau teman-teman lifestyle dan fashion di sini, fashionnya mereka di Uzbek sih love banget. Iya, tapi itu Aku jaketnya tuh suka kan? bukan jaket-jaket atau coat-coat, bukan untuk winter, Bukan lebih untuk kayak winter. coat Bandung. Jadi agak kayak gimana ya? Kelihatannya adem ya, padahal itu lagi Iya dingin. kamu, sebenarnya itu tipis kamu bu, cuma Iya. kelihatan aja tebel. Iya. Tipis ya? Beda. Pantesan. Emang beauty is pain. Karena kita nggak expect kalau sedingin itu. Benar. Karena itu kan masih menjelang winter ya. Iya. Aku kira kayak ya masih 15 lah masih ya. dingin Autumn lah ya, autumn Cibodas ya. gitu, kayak Iya. dingin Cibodas lah gitu kan. Iya sih. Ternyata wah dingin banget. Dan ternyata kalau udah winter itu mereka bisa sampai minus 20 derajat, minus 30 derajat Gila. Celcius. Iya. Jadi Kita nggak cek dulu Yang sih. tapi wardrobe kamu yang kamu pakai di situ, Steph, itu adalah wardrobe kamu apa dari tim wardrobe? Ada beberapa. Ada di mix and match ya? wardrobe. Aku ada beberapa yang dari tim wardrobe. Yang dari tim wardrobe itu ya ada tipis. Nah, tapi memang kalau aku bayangin kan aku udah nonton filmnya teman-teman. Kalau aku ngebayangin kamu pakai coat yang buat musim salju jadi kurang cantik ya. Iya. Gendut gitu Kadang ya. agak gede gitu. Iya, kurang elok. Kalau ini kan kayak wow, kayak romantis. Kulit nih, ini yang ini. Tipis banget. Ini kan bagian klimaks lagi, aku ingat banget ya kan. Iya. Dan ini kulit, gak apa-apa, yang penting Ini yang secara di estetik gunung-gunung, dapat. yang di gunung-gunung es tuh pakai ini. Oh wow, padahal kulit ya tidak masuk akal ya kedinginannya ya. Amin so ya. Oke, kalau Nazia gimana pada saat pengambilan gambar buat video klip, ada cerita seru nggak? Ada Kedinginan juga sih, apa gimana? Kedinginan juga sama, soalnya kan aku juga ngambil di Amir Soy juga. Iya. Dan itu kan salju, dan itu pertama kali aku ngeliat salju. Oh ya ampun. Jadi aku agak takjub dan ternyata dingin banget sampai tangan aku tuh kering Pecah-pecah ya? dan hidung aku terus berair. Jadi pas disuruh nyanyi, terus nyanyinya kan lagunya agak mendayu-dayu. Iya, mellow. Dan jadi wajah aku kayak kelihatan nangis semua karena merah. Udah gitu kalau karena dingin kadang-kadang kita nggak tahu keluar kan? Iya. Kayak saking yang dinginnya ya. keluar bukan air mata doang, ingus juga. Iya bener. Jadi malu. Nanti headline-nya Nazira ingusan di Uzbekistan nih, benar. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Judulnya apa? Kalau boleh diingetin teman-temannya. Judul lagunya Arah Bersamamu. Dan itu ada di dalam film Pengen Hijrah. Ya, dan ada satu lagi sebenarnya judulnya Ingin Hijrah. Oke, mungkin sebelum kita balik ke Steffi dan Andy, latar belakang pembuatan lagu itu gimana, Nas?
Jadi kan aku ngisi 2 lagu di film ini. Nah, lagu yang pertama ini Arah Bersamamu sebenarnya udah rilis dari 2 tahun yang lalu. Nah, tapi kita recreate lah ya. Terus jadi lagunya jadi lebih indah, lebih dibikin orkestra biar cocok dengan nuansa Belitung yang cantik dan Uzbekistan gitu. Jadi akhirnya aku rekaman ulang dan kita bikin lagi Arah Bersamamu dengan versi orkestra khusus untuk film Pengen Hijrah ini. Dan jadi sebenarnya lagunya ini didengerin sama Pak Aves dan Pak Aves langsung kayak, wah ini cocok nih buat film ini gitu. Jadi kawin lah ya bahasanya. Jodoh ternyata. Padahal Arah Bersamamu ini udah udah ada dari 2 tahun lalu dan udah didengerin gitu, udah rilis gitu. Terus kalau yang satu lagi yang Ingin Hijrah ini lucu sebenarnya. Jadi tiba-tiba Mas Joko itu dia tuh acting coach kita. Oke. Joko Anwar ya, teman-teman beda siapa? Joko Anwar kemarin. Acting coach kita tiba-tiba ngasih lirik. Dan pas aku dengerin lagunya, aku langsung ngebayangin adegan Alina sama Omar. Oh. Karena lagunya menurut aku memang Mas Joko Cocok. ini dia bikin setelah baca skripnya kan. Jadi pas aku dengerin, ya aku bilang gitu, ini tuh bener-bener Alina dan Omar banget. Ada nuansa senyum-senyum sendirinya, terus kayak jatuh cintanya dalam lagu ini. Jadi pas aku juga waktu pas kita ke Uzbek, aku kan langsung bikin 2 video klip. Dan yang Ingin Hijrah ini sebenarnya belum jadi lagunya. Ya ampun, tapi udah dibikin video klipnya. Udah dibikin, makanya shot aja dulu gitu kan. jadi aku disuruh ngapalin nada yang aku belum tahu lagunya gimana. Ya ampun. Jadi kayak ya udah shoot aja dulu, kita ambil aja pokoknya nada refnya kayak begini, udah ambil aja dulu yang itu. Jadi gitu. Ya ampun, tapi lucu asik banget. sih. Tapi ternyata semuanya memang jalannya satu ya. Maksudnya dipertemukan dan memang align banget nih. Betul. Memang it was meant to be. Wow, oke. Nah, aku tadi mau nanya apa ya? Yang Belitung tuh yang bagian mana ya? Kalau Bogor kan yang nanti teman-teman akan nonton sendiri. Iya. Tanpa spoiler. Untuk refresh aku Belitung. Di awal film. Oh, oke. Di bagian awal film. Berapa persen? Pantai-pantai itu kan. I see. Berapa persen bagian Belitung? 10-20%. 10% atau Jadi kronologisnya apakah Belitung dulu, Belitung, Bogor, Uzbek atau gimana? Nah, ini sebenarnya menarik Oh, banget. bolak-balik. Menarik banget. Hmm. Kalau di film, di Hmm. dalam filmnya itu kita pertama di Belitung, di Bogor, lalu Uzbekistan. Betul. Tapi syutingnya itu kebalikannya. Uzbekistan, Bogor, Belitung. baru Belitung. Nah, ini memang mungkin problem kita Iya. sebagai aktor kalau dihadapkan sama syutingan kayak gini nih. Emosi. Ini berat banget jujur karena emosinya tuh kita gimana caranya Udah di syutingnya- puncak. Oh dia harus di klimaks di ending film tapi syutingnya di awal gitu. Jadi ya untuk tangga emosinya, untuk perubahan-perubahan. Pasti kan di setiap film itu kan juga ada perkembangan-perkembangan karakter, Ya. perubahan emosi segala macam. Nah, itu juga harus lebih diperhatikan karena takut salah kan. Takut salah sedikit gitu. Aku cuma bilang ya, karena aku udah nonton dan aku nggak tahu prosesnya seperti itu. Kalian lakukan sempurna. Tidak kerasa seperti itu. Wih, tepuk tangan dulu teman-teman. Bagus banget loh. Iya. Pada saat aku nonton kayak seolah-olah memang emosinya sejajarnya begitu. Tidak ada yang gap Ngalir aja atau ya. jump, betul. Rencana awalnya Betul. rencana awalnya itu Uzbek tuh di akhir seperti kayak di skenario, tiba-tiba Uzbek dimajuin ke awal, terus kita kayak wah agak lumayan kaget juga ya, karena tapi ya alhamdulillahnya di awal, karena kalau di akhir itu lebih akan dingin lagi, mungkin bang produser Malah nggak memikirkan- efektif syutingnya. Iya. Terus waktu itu aku juga ada pengalaman karena telat berangkat sampai bener-bener sampai langsung take, jadi aku nggak make up, Oh my god. nggak hair, Kayak ke Blok M ya? pokoknya nyampe Uzbek udah mana flight sendiri kan. Heeh. Nyampe Uzbek dingin, terus kayak dingin banget, ayo kita take Alina, Pak saya belum make up, saya belum nyato, udah nggak apa-apa nih di sini bagus. Tapi jadi ya. Luar biasa, memang wajah kamu Uzbekistan friendly sih. Sama ini juga. Iya benar. Oh, kalian mesti ngelihat Andy dengan segala macam layer karakter film-film sebelumnya, ini kalian akan kaget. Kaget in a good way ya. Ternyata di Uzbek banyak Andy. Iya. Banyak Andy semua. Itu betul. Sepertinya Aku ngerasain. Endikistan ya. Aku ngerasain. Endikistan sebenarnya. Pas keluar dari airport aku Andy semua gitu. Ya kan Andy sudah Andy bener loh.
kayak orang Uzbek. Jadi kalau Andy pada saat itu bobo juga nggak apa-apa, lu stuntman-nya banyak di. Oh iya. Aman-aman aja. Iya, Andy udah nonton 6 kali. Andy tuh ya, teman-teman, Andy tuh seneng banget sama film ini. Mungkin dia jarang film religi ya, nggak banyak film horor ya, Andy. Iya. Jadi kayak langsung wow gitu ya dia. Gimana adem nih? gitu ya? Adem gimana nih? Pas kamu Iya. abis review. Jadi memang menarik karena ini aku jarang banget sih dapet tawaran film religi, apalagi romance. Biasanya kan memang kebanyakan teman-teman juga tahu kalau lebih banyak film horor gitu. Nah pas ditawarin ini aku juga kaget, tapi di satu sisi aku juga bersyukur karena ini kesempatan menurut aku yang luar biasa. Dari filmnya bagus, soalnya filmnya bagus, skripnya bagus. Terus aku kebetulan bisa ketemu sama Steffi. Kebetulan kita sudah bersahabat dari 2015 ya. Jadi pas kita ketemu lagi di satu project, apalagi ada love interest, itu menurut aku ini hal yang sangat membantu sih. Kita nggak perlu repot-repot, capek-capek bangun chemistry atau bonding, tapi ya udah sahabat sendiri gitu. Malah ketika ada adegan-adegan romance, kadang kita suka kayak kayak ini bukan kita banget nih. Kalau Geli-geli. kita geli karena aslinya tuh kita selalu bercanda, selalu kayak ledek-ledekan. Tapi ketika masuk frame, aku harus jadi Omar, Steffi harus jadi Alina. Dan menurut aku setelah kita kan sudah mulai promo sudah beberapa bulan dan ada beberapa special screening di beberapa kota juga. Justru yang bikin aku surprise itu respon dari teman-teman yang udah nonton duluan. Mereka itu sangat suka sama romance-nya Kak Bubu. Romance-nya itu kayak ringan banget. Mungkin dari penulisan juga memang sudah bagus. Terus karakter Omar dan Alina itu mungkin bisa bikin gemes, katanya seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman menonton, semoga bisa dinilai sendiri. Cuman menurut aku di film ini juga ada salah satu poin yang menarik, yaitu romance-nya. Romance itu rasanya kayak nonton romcom gitu Kak Bubu. Kayak Yang udah lama kita nggak nonton ya. Maksudnya Iya. ada, cuman ya zaman itu udah agak lewat. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang cocok juga untuk romance kembali. Dan mungkin kalau zaman sekarang film romance atau ya konten-konten yang berhubungan dengan romance itu pasti ada unsur-unsur touching atau mungkin yang lebih dari itu, yang lebih sensual. Di film ini kita tidak ada bersentuhan. Begitu. Sama sekali. Sama sekali. Tapi Jadi kelihatan Iya. romance-nya. Benar, Itu benar, yang benar. menarik. Sama sekali. mungkin itu yang bisa nanti dinilai sendiri ketika nonton film. Tapi iya sih, kayak Itu bagus tuh jadi headline film romance religi tidak ada bersentuhan. Tidak ada bersentuhan. Tolong dinaikin teman-teman, itu menurut aku sangat menarik. Tidak ada kita sentuhan. Tapi setelah abis screening, kayak kemarin kita screening di Cilegon, pasti keluar dari bioskop tuh ibu-ibu pasti kayak Omar gitu, kayak Wah, jatuh cinta. Omar green flag banget pokoknya Omar. Iya, orang-orang tuh pasti langsung kayak jatuh cinta sama karakter Omar. Ya sebelum kita special screening kan biasanya kita halo sambut-sambut biasa aja tuh kan. Pas keluar langsung Omar gitu. Oh berarti tuh karakternya emang bikin kayak orang tuh jatuh cinta dan adem. Iya. Kalau Omar tuh banyak yang nyebut dia playboy syariah. Bener, Iya. bener. Suka gombal-gombal tapi gombalnya gimana ya? Masih Sopan, sopan. gombalnya sopan dan gombalnya dia lakuin dan nyata. Jadi kan kalau playboy kan cuma ngomong doang. Bluffing. Ya kalau Omar, karakter Omar Realisasinya ngomong, ada. Dia realisasiin. Bener. Nah tapi waktu aku nonton pertama kali juga Omar tuh kayak aku ada gemesnya gitu kan, kayak tengil nih gitu kan. Pas endingnya love, Omar love gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang kayak gimana aneh atau luar biasa mendalam gitu sih, karena kita waktu itu kebetulan ada Mas Joko juga, Mas Joko Nugroho sebagai Acting acting coach, dan kita dikasih waktu kurang lebih 2 minggu untuk ketemu terus setiap hari. Terus kita dan selama reading itu, selama 2 minggu itu kita benar-benar gak ada reading, malah pendalaman karakter dan kayak kita saling memahami dan bertukar pikiran gitu loh. Menurut kamu Alina tuh seperti apa ya? Menurut kamu tuh latar belakangnya seperti apa? Nah karena di skenario itu nggak menceritakan tentang latar belakangnya, akhirnya kita bikin sendiri aja gitu. Di saat kita lagi sama Mas Joko, kita ngobrol aja ya, Iya. bareng-bareng. Terus kita, menurut kalian karakternya Alina tuh dulunya seperti apa sih? Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Jadi lebih banyak bertukar pikiran dan ngobrol-ngobrol aja sih, yang sampai akhirnya kayak sama Sita juga waktu itu kita ngobrol. Jadi di luar latihan kita juga ngobrol benar-benar tentang karakter sih, itu aja. Kalau Dendi, Kalau dari aku pribadi, kita memang di film ini tuh kita banyak banget diskusi sih, banyak banget sharing. Cuman kalau menurut aku untuk karakter Omar ini
memang betul ya tadi kata Mbak, kita tuh pasti membuat karakter deck atau karakter Bible di setiap film gitu. Kalau memang belum disiapkan, biasanya aku tuh suka bikin sendiri, dan di Omar ini aku juga membuat sendiri. Cuman menurut aku menarik banget di film ini tuh karena karakter Omar ini sebenarnya karakter yang tercipta hasil kolaborasi sih, kolaborasi dari penulis, dari sutradara, dari produser, dari acting coach, dan dari sutradara. Jadi aku ngerasa mungkin mereka tuh punya ekspektasi yang besar untuk karakter Omar. Mungkin mereka punya harapan kalau karakter Omar ini bisa stand out, bisa mempunyai warnanya sendiri gitu. Jadi di satu sisi aku seneng karena aku jadi dapat banyak input. Di satu sisi juga itu mungkin beban buat aku karena kalau aku nggak berhasil memuaskan ekspektasi mereka, jadi mungkin itu akan menjadi karakter yang gagal gitu menurut aku. Jadi prosesnya menyenangkan sekali karena produser kita punya saran tentang karakter Omar, sutradara kita semua. Jadi aku ini kayak kita lagi nyusun puzzle gitu. Lama-lama kayak oke, dari sutradara aku ambil karakter Omar untuk di porsi yang ini, nanti yang ini sampai akhirnya tersusunlah menjadi satu puzzle yang utuh. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau Nazira? Kalau aku pribadi, jadi karakter aku Aisyah sebenarnya sama. Karena aku jadi kan belum ada banyak film, jadi aku banyak banget belajar dari teman-teman aku, rekan-rekan kayak Andy, Steffi, terus aku juga diskusi sama Mas Joko tentunya, diskusi juga sama Sita, sama yang lain yang ada. Dan emang bener waktu kita coaching acting kita ketemu tiap hari, dan jadinya setiap ada naskah kadang kita bener-bener dibuat bukan ada di naskah, kita bikin adegan baru seolah-olah kalau Aisyah dalam keadaan seperti ini dia bakal kayak gimana. Dan Mas Joko tuh selalu bikin kita adegan-adegan mikir. Jangan ada Zira di situ. Kalau Aisyah nggak ada adegannya di film, tapi kita bikin adegan baru kayak gini, dia bakal responnya kayak gimana? Kayak gitu. Dan kebetulan karakter Aisyah ini kan dia berdiri sendiri dan dia ada beberapa poin-poin yang melindungi dia. Kayak dalam film ini dia punya beberapa hal yang membuat dia independen. Jadi aku juga jadi banyak searching perempuan-perempuan nyata yang seperti Aisyah di dalam film. Itu juga menjadikan aku aku liatin video cara mereka ngomong dan yang lain-lain. Itu sih yang bikin aku belajar untuk bisa ngebentuk karakter Aisyah, dan Aisyah berdiri sendiri tanpa ada Zira di situ. Iya, aku kebetulan ikut terlibat di drama musikal. Jadi sebenarnya film ini nih memang menarik banget ya karena mereka banyak medium, ada novelnya, ada drama musikal, ada filmnya juga gitu. Ada lagunya. Dan ada lagunya. Iya, jadi banyak banget jadi menjadi ahli wahana. Cuman kalau proses drama musikal aku ikut terlibat, tapi memang versi aku nggak banyak gitu karena memang yang memerankan Omar di film itu ada juga Omar versi drama musikal gitu. Jadi aku tidak berperan menjadi aku di drama musikal. Cuman memang ini drama musikal pertama untuk aku. Jadi kemarin pas masuk ke backstage, pas ikut dari mulai latihan terus GR sampai ke show, itu pengalaman yang unik banget dan seru banget ternyata. Jadi kayaknya orang kalau udah sekali ikut drama musikal atau teater tuh nagih ya gitu. Walaupun aku nggak dapat porsi yang banyak, aku sebagai special appearance aja, cuman aku jadi oh ternyata begini ya kehidupan drama musikal gitu. Jadi seru banget, dan kalau lain kali ada kesempatan lagi aku mau banget sih untuk ikut lagi. Sebenarnya dari judulnya kan pengen hijrah ya. Waktu pertama aku lihat judulnya aku udah deg-degan nih karena judulnya berat banget. Setelah aku baca naskahnya dan pas aku ikutin proses syutingnya dan yang lain-lain, ternyata sebenarnya ini tuh hanya sebuah proses normal anak muda yang ingin berubah menjadi lebih baik gitu. Dan ketika aku mulai menyelami lagi proses religius yang aku dapat ya, atau misalkan spiritual yang aku dapat, sebenarnya ujung-ujungnya kembali ke membaca diri aku sendiri. Proses Alina dalam film ini kan juga lumayan kompleks cara dia menyelesaikan masalahnya. Dan aku juga, kalau misalkan aku ada di posisi Alina atau misalkan lebih berat dari itu, kemungkinan aku juga bisa
punya pikiran kayak gitu. Tapi pada akhirnya di film ini kan ada banyak hal yang mendukung Alina untuk bisa berkembang lebih baik, dan itu menjadi harapan juga buat aku kalau hidup itu sesusah-susahnya pasti bakal ada jalannya gitu. Walaupun di film ini nggak ada sama sekali mencantumkan ayat Al-Quran, tapi dalam proses perjalanan filmnya ini tuh di kepala aku ini tuh sama halnya kayak surat Al-Asr yang surat apa sih? Innal Yusra yang itu loh, yang pokoknya dalam ya itu aku jadi lupa. Kalau setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan ini terjadi di film ini, dan itu juga menjadi harapan buat kita kalau seberat apapun masalah yang kita hadapi pasti bakal ada jalan keluarnya gitu. Kalau aku merasakan selama proses syutingnya, justru aku ini aneh sih. Cuman aku malah kagum sama karakter yang aku mainin sebagai Omar. Jadi ketika aku syuting, aku membawakan karakter Omar. Bukannya kebawa ya, bukannya karena aku kebawa atau aku metode. Cuman aku ketika aku selesai syuting, aku tuh selalu nge-recap apa misalnya syuting hari ini apa gitu. Kadang aku kalau malam-malam suka mikir, kayaknya kalau Omar tapi kita aplikasikan ke dunia nyata nih keren ya gitu. Kalau ada orang yang bisa mempunyai karakter kayak Omar, itu menurut aku akan jadi orang yang sangat keren gitu. Jadi menurut aku di satu sisi aku memerankan sebagai Omar, tapi sebagai Andy pribadi aku jadi mau mencontoh hal-hal baik yang ada di karakter si Omar ini yang aku mainin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, nanti bisa ditonton aja deh Omar ini seperti apa sih ketika di film gitu. Dia tuh nggak melepaskan sisi anak mudanya dia, sisi naifnya dia. Cuman dia tuh kayak kalau bahasa anak zaman sekarang sih different breed ya. Dia tuh dibesarkan dengan cara yang berbeda gitu, dan dia melihat dunia, melihat sesuatu itu dengan cara yang berbeda juga dari kebanyakan orang. Jadi itu sih yang aku, wah keren nih orang, bisa gue contoh nih gitu. Kalau aku mungkin apa ya yang aku bisa dapat dari karakter ini sampai sekarang aku bisa teringat-ingat gitu. Alina itu kuat banget, kayak mau ada 1000 masalah juga dia tuh orangnya kuat banget, dan dia tuh punya tanggung jawab yang besar untuk hidup dia, untuk dia pribadi gitu. Jadi mungkin yang aku dapat adalah ya sesusah apapun hidup harus tetap berjuang dan harus tetap bangkit. Itu yang bikin aku jadi kayak kagum sama karakter Alina sih. Karena agak-agak relate juga ya, maksudnya kita kan di hidup tuh ada jatuhnya, tapi kalau Alina tuh selalu bangun terus. Iya. Karakter Alina dan Omar sebenarnya walaupun nggak ada apa ya, nggak nyudutin banget Islamnya, tapi kalau nanti kakak-kakak nonton, kalian bakal lihat karakter Omar itu sangat kuat tauhidnya. Ya kan? Kalau karakter Alina nggak menggurui ya? Iya. Nggak menggurui, tapi kerasa ini orang masih muda tapi keren nih. Gitu. Itu kata Mas Justice. Jadi kita tuh di sini nggak mau menggurui, nggak mau kayak film religi yang berat yang kayak kalau nonton tuh kita ngerasa salah gitu, dijudge. Enggak sama sekali, tapi prosesnya itu yang bikin lama-lama pas saya nonton kayak ternyata nyangkut ya gitu. Ternyata ada pesan baiknya yang bisa diambil tanpa harus dipaksakan. Betul, tanpa harus dikatakan harus A, B, C, D, tapi dia mencontohkan. Dia melakukan. Dia membawa supaya ikut aja. Betul. Mengarahkan. Jadi pas aku juga udah waktu nonton aku juga kayak mana sih poinnya gitu. Tapi pas aku nonton sekali, nonton kedua kali aku makin ngerti, oh ini nih. Ini kayak magical dari karakter Omar dan Alina tuh ternyata di sini. Oh ini maksud religinya tuh ini. Hijrahnya tuh di sini. Iya. Terus prosesnya mungkin banyak yang relate karena kan ini ceritanya Alina itu anak muda, kuliahan. Banyak masalah pastinya. Jadi mungkin banyak yang relate, jadi nggak terlalu jauh banget gitu untuk menjadikan contoh. Omar nih, Omar atau nih, kamu gabung-gabungin kerennya si A tambah nggak ada jujur. Ketika memainkan Omar nih nggak ada siapapun di bayangan aku, karena Omar nih karakter yang berdiri sendiri, karakter baru yang mempunyai warna baru gitu. Cuman kebetulan produser kita itu mereka orangnya sangat semangat ya. Justru mereka tuh yang selalu passionate banget. Jadi aku tuh selalu terpacu sama mereka justru, terutama Pak Hafes. Dia bilang kayak Omar tuh harus kayak gini. Omar harus kayak gini gitu. Mungkin karena dia juga
merasa kalau karakter Omar ini sebuah karakter yang harus bisa menginfluence banyak orang gitu. Jadi kayak prosesnya justru proses bener-bener from scratch sih, bener-bener dari awal banget, dari nggak terjadi apa-apa sampai kayak masukin pelan-pelan. Cuman menurut aku mungkin yang menarik, Omar nih kan keturunan Indonesia dan Uzbekistan gitu. Jadi mungkin dari Uzbekistannya ini bisa menjadi sesuatu yang menarik nih gitu. Aku harus belajar riset tentang Uzbekistan, belajar bahasanya, belajar kulturnya, budayanya, bahkan look orang-orang Uzbekistan tuh kira-kira looknya seperti apa gitu. Dan ada beberapa adegan juga aku menggunakan bahasa Uzbekistan gitu. Jadi tantangannya sih salah satu tantangannya di situ, dan proses untuk bertransformasi menjadi Omar yaitu harus mempelajari Uzbekistan. Bahkan salah satu karakter Omar itu dia ada logatnya juga. Jadi ketika dia ngomong bahasa Indonesia, dia tetap menggunakan logat Uzbekistan. Gitu. Iya. Jadi karakter Omar tuh bener-bener dijagain banget sih sama sutradara, sama produser, semua. Karakter Omar dari awal tuh kayak bener-bener dibentuknya ya sesuai yang mereka mau gitu. Jadi kita diskusinya aja, inget gak? Kita reading aja, enggak, kayaknya kurang halus dikit. Enggak, itu kehalusan, kurang playboy dikit. Jadi emang agak susah awalnya karena kayak kita mencoba mencari tahu nih Omar nih arahnya mau kemana. Ntar ke playboy yang salah, ntar terlalu syariah jadi jadinya nggak bakal, nggak asik gitu kan. Itu yang awalnya jadi kayak agak-agak susah. Tapi jujur aja lucu banget karena Andy bermain sebagai orang Uzbekistan, terus logatnya kan Uzbek. Jadi ngomong bahasa Indonesia tuh kayak logat-logat bule, jujur aja agak geli-geli gimana gitu. Jadi beda banget. Kalau dari Steffi, kacamata dari versi Steffi. Dari Steffi ya, bukan dari Alina. Tapi kan ceritanya harus jatuh cinta, jadi kayak aduh nggak boleh geli. Soalnya aneh ya. Ya itulah. Ini kan kayak gini ngomongnya. Kalau di sini di film ini elegan. Ngomongnya gimana ya? Beda banget. Kayak ada bule-bulenya gitu. Ya ada bule-bule benar-benar. Nah, itulah kali-kaliku syuting sama sahabat sendiri ya begini. So, maaf mungkin izin menambah. Yes. Mas, kalau Omar versi awal di skrip itu, Omar tuh terlalu sempurna menurut saya, Andy pribadi gitu. Takutnya nanti jadi nggak ada sisi humanisnya. Karena Omar nih karakter yang sangat solid, sangat kuat, sangat perfect. Malah awalnya aku kira jangan-jangan Omar nih malaikat yang nyamar jadi manusia. Sufi jangan-jangan. Iya. Tapi akhirnya kayak kayaknya nggak bisa nih. Aku mikir akhirnya ya udah gimana caranya Omar tetap bisa menjadi karakter yang stand out tapi tidak menghilangkan sisi kemanusiaannya, sisi humanisnya, yaitu jadi aku ada sedikit adjustment untuk karakternya, aku tambah-tambahin sedikit gitu. Karena kalau kita ngomongin manusia gitu, pasti kan ada kelebihan dan ada kekurangan, ada kelemahannya, nggak mungkin dia jadi manusia yang sempurna gitu. Jadi untuk aku mengaplikasikan karakter Omar ini pun juga harus ada kekurangannya dong, nggak mungkin dia menjadi orang yang sempurna aja. Kayak gitu sih, jadi ada adjustment sedikit. Kalau aku pribadi, aku kan juga ikut terbang ke sana. Emang yang pertama kali aku notice adalah cara berbusana mereka, apalagi tentang hijab. Enggak, looks orang Uzbekistan memakai hijab itu karena wajah mereka itu sebenarnya unik. Mereka agak kebule-bulean tapi Asia. Jadi mereka tuh pakai hijab yang bener-bener bentuknya itu kayak, mungkin kalau aku contohin tuh kayak gini banget nih. Ini, tapi mereka selalu pakai panjang-panjang dan bermotif. Nice. Bermotif. Mereka kan kalau Indonesia mungkin kita lebih suka yang earth yang clean. Nah, kalau di sana hijab bermotif, outer bermotif, dan celana bermotif. Tapi ketika mereka yang make, cakep aja gitu. Iya. Beda sama kita. Ya iya kan? Bener-bener beda. Jadi Kalau di sini kayak pesta kostum ya kak? mungkin Kalau di sana cantik. iya. Kalau di sana mereka tuh dengan tinggi badan mereka, dengan wajah mereka yang kayak Barbie, menurut aku itu cukup menarik. Tapi mungkin kita bisa sebenarnya kalau mau kita ikutin modus mereka, Iya. mungkin kita bisa aplikasi lewat hijab, karena kan di Indonesia juga udah banyak banget hijab motif ya kayak gitu. Tapi kebanyakan kita kan square. Nah kalau di sana itu mereka bentuknya pasmina. Jadi dan cara pakai kerudungnya juga nggak terlalu rapi tapi cakep. Iya. Kayak lebih segitiga berarti ya kalau Iya, kostumnya. Jadi bahkan lebih... even mereka gininya tuh di sini nih, gini. Iya kayak asal-asalan gitu tapi Iya, bagus. tapi itu menurut aku tetap kelihatan modis, tetap kelihatan cantik karena mereka confident.
mereka percaya diri dengan apa yang mereka pakai itu sih. Tapi lucu sih karena memang Iya. ternyata pas kita ke toko-toko gitu atau kita mau beli oleh-oleh atau kita pengen beli baju buat kita sendiri, ternyata semuanya itu bercorak dan ada motifnya dan warna-warni dan bisa warnanya tuh yang nabrak banget gitu. Iya. Dan semua orang di situ suka banget pakai baju kayak gitu ya. Yang Iya. cowok apa namanya kalau yang pakai kayak outer terus pakai topi gitu. Iya, itu. Nanti Omar juga akan pakai kayak gitu kan waktu itu Iya. di film. Omar juga. Ada warna yang kalian ingat sering dipakai sama orang-orang di Uzbek? Mereka suka Merah. warna biru dan merah. Biru merah. Oh, Merah. nice to Merah dan know. biru. Merah dan biru. Dan menariknya Uzbekistan itu kan benar-benar di tengah ya, Asia Tengah gitu. Jadi dia nggak ke barat tapi nggak ke timur juga. Jadi memang bener berbagai macam kultur dan budaya tuh nyampur di situ gitu. Betul. Jadi aku di jalan kadang ngeliat ada orang kayak Tom Cruise, ntar ngelihat ada yang kayak Jackie Chan, semuanya nyampur gitu. Itu benar. Begitu pula dari busananya juga, apa yang mereka pakai itu campur-campur. Ada yang ke arah Eropa banget, ada yang ke arah Asia banget gitu. Bahkan ada yang seperti Turki, Mongol, Rusia. Kan emang mereka sharing budayanya gitu, sharing kultur dan budaya juga gitu. Jadi wah, berbagai macam orang, berbagai macam busana kita ketemu di Uzbekistan. Dan makanannya juga campur-campur, beda sih, beda banget sih. Beda. Dia tuh lebih banyak rempah. Terus kalau yang aku ingat lebih banyak menggunakan tomat sih. Kayak ada sup itu. tomat. Kayak terlalu banyak tomat Terlalu ya. banyak merah-merah tomat tuh banyak. Kesel buat tomat gitu. Buat tomat gitu. Ya kayak sampai aku bilang pantesan ya orang sini kulitnya mulus-mulus makannya tomat ya. Kan tomat kan ada banyak yang bikin mulus ya, aku bilang pantesan orang makannya kayak aku sampai mual tomat kayaknya. Ya terus Banyak ingat kan? gak, kita ada adegan yang kita tuh di rumah Omar yang jadi itu agak pelosok gitu. Jadi kita nggak bisa beli makanan dong. Aduh. Jadi mereka tuh harus siapin makanan dari situ. Mau nggak mau harus makan dong. Iya. Jadi mereka menyiapkan sarapan itu ya berbeda banget dengan Indonesia. Kita kan Iya. biasanya nasi uduk, lontong sayur gitu. betul. Di sana tuh ikan mentah, Mentah. keju. Dan tapi bukan sashimi Jadi lagi ya ikan ikan mentahnya mentahnya ya. itu kayak difermentasi. Aku sampai pikir ya Allah kalau ada minyak goreng aku goreng. Asli, tahu gitu bawa ya. Iya. Tahu gitu aku bawa kompor portable. Tapi lumayan menarik karena ternyata makanannya berbeda banget sama kita dan mereka itu banyak makan kuda. Jadi kita sih nggak makan kuda ya. Dan Sempat mereka lihat tuh nggak tapi clean daging eating kuda sih kayak gimana? sebenarnya. Ada banyak. Oke. Banget. Terus ada satu yang menarik itu ada namanya sup kacang hijau. Wah, pas disuguhin gitu kan, oh kacang hijau nih. Iya, Pikir aku normal dong, wah familiar kacang nih. bubur kacang hijau warkop nih gitu kan. Iya. Pas dimakan asin. Dimakan dimakan isinya asin. wortel, kentang. Lah kata gue kacang hijau isinya nano. Nah, aku sih Kayak enggak aja. ya. Dan tetap aja ujung-ujungnya kita makannya sawarma ya, walaupun itu Iya, itu paling mendingan. Itu mending lah gitu, ada rasanya. Enggak, mungkin karena kita lidah Indonesia aja sih. Iya. Iya, Mungkin kalau Ya kita- berbeda banget. Mungkin kalau Omar versi Omar dia suka Lahap, banget. lahap. Iya. Mungkin mereka juga ke sini nasi uduk juga bingung kali ya. Iya. Nasi putih kok rasanya gini gitu ya. Oke. Dari November sampai Desember ya. Tahun lalu. Tahun lalu. Oke. 2024. Oh, berarti Iya. lumayan sangat cepat dan efektif ya. Iya. Menjelang winter. Iya, udah winter sih. Kayak kita sebenarnya winter cuma nggak turun salju. Jadi ya udah dinginnya udah, tapi saljunya enggak. Tapi pas kita ke Gunung Es, yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat di film yang itu pemandangannya luar Indah biasa. banget. Itu kan ada salju-saljunya tuh, kayak salju-salju sisa-sisa itu. Yang kamu dengan si jaket kulit merah ini. ini dengan jaket ini. Jaket kulit kan tanpa heater dalamnya ini ya. Cuma kalau ngomongin syuting yang menarik, kalau apalagi tentang lokasi. Jadi kita ini menurut aku syuting tapi semua tempat dan elemen tuh ada Kak Gugu. Jadi dari mulai gunung es di Uzbekistan, terus sampai kita ke Bogor nih yang pohon-pohon rindang, Injang sampai banget. kita ke Belitung yang pantai tropis. Jadi di film ini tuh semuanya ada teman-teman. Perwakilan lokasi ya. Perwakilan lokasi semuanya ada. Jadi ntar secara visual tuh bener-bener indah banget sih. Yang aku bagus banget gitu. Iya. Cantik. DOP-nya itu Mas Billy. Mas Billy. Terus kita di kampus itu di Bogor IPB ya. Di IPB itu sendiri, IPB di ujung terus kampus. ya itu menarik sih karena dari dingin, udah dingin,
Terus kru kayak semua kru sakit sih pada sakit karena kedinginan kan, kita tuh dingin banget, terus kadang-kadang tuh ada hujan dikit terus dingin lagi, terus tiba-tiba ke Bogor yang hujan terus, mendung-mendung Bogor, jadi semuanya rata-rata sakit ya. Alhamdulillah kita tiba-tiba Belitung yang panasnya luar biasa. Ini kan film kerjasama antara Indonesia dan Uzbekistan juga. Jadi kita ini dari Indonesia ke Uzbekistan. Ketika di Uzbekistan kita itu syuting sama aktor-aktor dari Uzbekistan juga. Gitu. Jadi ada aktor teater, ada komedian, aktor kayak stand up, ada juga orang tur travel kita ikutan main. Jadi apalagi, tapi menurut aku pressure-nya ketika aku syuting sama si nenek aku sih, karena dia tuh salah satu aktor yang senior dan terkenal banget di Uzbekistan. Jadi kayak aduh, aku ngomong bahasa Uzbekistan bener nggak ya, karena ceritanya aku kan orang Uzbekistan, harus believable. Jadi ngomong sama orang Uzbekistannya langsung gimana nih gitu, itu deg-degan banget. Tapi setelah take ternyata dia bilang aku bahasa Uzbekistannya bagus. Ya, Karena latihan terus. Berarti kamu bisa lah ya tinggal di sana ya, kalau memang ternyata jodoh dan nyaman dan aku ketika aku di Uzbekistan itu aku sering banget diajak ngobrol sama orang Uzbekistan pakai bahasa Uzbekistan. Nah kalau itu aku juga dipikirnya orang Uzbek. Dipikirnya orang Uzbek. No, bukan ya, saya orang Indonesia. secara mukanya sama menyenangkan kan? Enggak, tapi jujur aja ya. Awalnya gimana? Aku takut banget ngeliat Oma itu. Jadi kalau kita kan maksudnya kita sama main halo dan ini ya iya terus mungkin kita latihan atau apa. Kalau sama Oma ini mungkin karena dia mendalami banget ceritanya, kan dia tidak suka sama Alina lah. Terus pas dia datang, dia duduk, dia tuh dari awal jutek banget sama aku pikir apa emang orangnya menyeramkan itu atau gimana? Ini beda karena aku baik banget. Betul, iya, cucu kesayangan. Apa ini? Tapi kenapa ya serem banget? Sampai aku bener-bener itu aku takut beneran. Aku kayak ngeliat mukanya aja nggak berani. Pas udah selesai take mungkin setelah 5 jam, baru dia baik sama aku. Luar biasa. Makanya dia pemain senior watak mungkin Uzbekistan. dia Meriam Belinanya Uzbekistan. Enggak lah, Christine Hakim dong. Oh ya. Christine Hakim, yang senior Christine Hakimnya Widiawatinya. Tapi fun fact, nenek itu satu kamar sama aku. Iya, dia tidur bareng sama dia. Gimana? Coba diceritakan sedikit, pasti seru. Seru banget ternyata. Iya, dia seru banget, dia nyeritain kalau dia tuh udah 30 tahun main teater. Dia pakai bahasa Uzbekistan, tapi akhirnya aku pakai Google Translation. Tapi komunikasi kita bagus kok. Bagus banget. Pas dia nanya, kamu punya sisir gak? Aku nggak bawa sisir. Baik banget, lucu banget. Terus dia tuh cerita kayak nenek yang cerita ke cucunya, dan kayak aku kan orang luar yang nggak tahu apa-apa tentang Uzbekistan, jadi aku nanya juga banyak hal. Kayaknya kita begadang, terus dia bilang ini udah malam, dia bilang gitu, nanti subuh saya harus bangun untuk sholat, ayo, dan besok kita syuting, ayo kita istirahat. Selama latihan tuh aku bilang, wah kalau kita kan latihan kita slow dulu, nanti pasti banget kan. Kalau dia dari latihan udah metode ya, ternyata dia ya metode. Wow, tapi keren sih, aku jadi takut beneran. Bagus aku banget. aja sampai tidak kenal gitu. Ini nenek yang aku bercanda semalam gitu. Terus kayak pas aku nonton filmnya, ternyata dia serem banget ya di sini. Menurut aku teman-teman harus nonton. Tapi sebelum nonton tuh menurut aku jadi gini, ditonton dulu aja. Sebelum nonton itu jangan menjudge dulu. Ini tuh karena kita berusaha membuat sesuatu yang baru, membuat karya yang baik, membuat sesuatu yang beda gitu. Jadi ini bukan film drama religi yang ada unsur romance, tapi menurut aku pribadi ini film drama romance yang ada unsur religinya. Ini tuh cuma tentang point of view-nya Islam aja gitu. Cuman ceritanya sangat light, relate sama kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Bahkan bukan cuma tentang plot romance, tapi plot persahabatannya kuat, plot keluarganya juga kuat. Jadi banyak banget surprise nanti ketika teman-teman nonton, dan banyak elemen-elemen yang ada di film ini juga sih. Iya. Sama mungkin ya itu sih, karena mungkin filmnya judulnya Pengen Hijrah, jadi mungkin banyak teman-teman yang kira bahwa ini filmnya berat sangat gitu. Padahal enggak kok, yang kita udah lihat dan contohnya
Andy udah nonton 6 kali, keluar bioskop merasa lebih happy dan ada beban yang terangkat. Jadi filmnya itu bikin happy aja sih. Semoga nanti teman-teman bisa nonton dan bisa merasakan happy juga. Bikin adem ya, bikin hangat. Iya. Nazira? Aku juga sama sih sebenarnya, walaupun jangan takut sama judulnya, karena isinya tuh anak muda banget. Mungkin kita bisa lihat ini sebenarnya ceritanya juga Gen Z banget gitu. Hal yang bisa mungkin kita juga pernah terjadi hal-hal yang pernah mereka alami gitu di dalam film. Jadi jangan takut untuk nonton, karena sebenarnya ini sebuah penyelesaian masalah yang cukup indah buat aku yang nonton gitu. Dan semoga kalian juga pas nonton bisa ngerasain hangat dan bahagianya gitu. Jadi mudah-mudahan sih itu.